Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Malaysia adalah negara yang tahu diri. Begitu menurut asumsi pribadi saya, terutama ketika awal pandemi COVID-19 melanda negara itu. Yang indikasinya adalah para pemimpinnya langsung bereaksi positif dengan membuat imbauan untuk melakukan sholat hajat di masjid atau rumah masing-masing penduduk. Kenapa saya menyebut dengan langsung ingat dan memohon pertolongan Allah ketika ditimpa musibah wabak COVID-19 itu menunjukkan Malaysia negara yang tahu diri? Sebab himbauan sholat hajat yang dilakukan oleh para pemimpin Malaysia itu adalah cermin ekspresi isi hati orang Malaysia yang amat bergantung pada Allah. Sebab merasa dirinya makhluk lemah, tak berdaya, tak bisa apa-apa, dan tak punya apa-apa kecuali atas pertolongan Allah semata. Dan juga segala yang ada dalam diri kita itu semua adalah kepunyaan Allah yang dititipkan kepada kita sementara saja, yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah sebagai sang empunya, entah kapan, terserah Allah. Himbauan sholat hajat di Malaysia tak hanya ketika dilanda musibah wabak COVID-19, tapi juga ketika dilanda krisis politik yang mengancam keselamatan persatuan bangsa dan negara Malaysia. Seperti yang sudah kita sering dengar, ada ungkapan bahwa orang tak akan mengenal siapa Tuhannya sebelum mengenal siapa dirinya. Dalam konteks Malaysia sebagai negara yang tahu diri, ungkapan tersebut ada relevansinya. Sebab orang yang tahu diri artinya bisa mengenali dirinya, dari mana asal-usulnya, kelebihan dan kekurangan dirinya. Maka orang tersebut akan bisa punya positioning yang tepat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk dan hamba yang lemah tak berdaya, dengan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta dirinya yang harus terus nyambung komunikasinya, tak hanya ketika ibadah formal sholat, tapi juga ketika aktivitas ibadah informal selepas sholat, yang mana komunikasi intens dengan Allah itu amat penting. Sebab manusia sering larut terbawa arus hawa nafsu duniawi, yang mana itu tak lebih bersifat material untuk kesenangan jasmaniah kita yang rentan mudah sakit, lemah, menua, dan musnah ketika mati. Sementara jiwa kita bila kalah terbawa oleh hawa nafsu duniawi akan menderita ketidakpuasan, ketakutan, kecemasan, dan kegamangan yang lantas diperburuk lagi oleh hasutan setan. Namun bila jiwa kita mampu menguasai hawa nafsu, maka frekuensinya mudah nyambung untuk berkomunikasi dengan Allah, sehingga bisa menangkap sinyal petunjuk jawaban dari Allah dalam setiap persoalan ujian yang setiap detik menerpa diri kita. Sebab selama kita hidup di dunia ini, kita tak akan lepas dari yang namanya ujian hidup, yang mana lepas dari satu persoalan akan muncul persoalan berikutnya. Bahkan bila kita melarikan diri dari suatu masalah, maka pasti kita akan menghampiri masalah baru di tempat lain. Memang begitulah konsep hidup di dunia yang didesain Allah, penuh dengan persoalan untuk menguji apakah keimanan kita masih mau nyambung dengan Allah, atau malah lalai lupa semakin jauh dari mengingat Allah, terbawa arus hawa nafsu duniawi yang ujungnya pasti penyesalan di dunia dan akhirat. Untuk itu, tepatlah kiranya suasana spiritual yang terus terjaga di Malaysia agar terus bisa nyambung ketergantungan hati pikiran kita kepada Allah, sehingga ketika tertimpa musibah wabak COVID-19, yang ada dalam mindset para pemimpinnya adalah langsung membuat himbauan sholat hajat kepada rakyatnya. Dan tradisi spiritual yang bagus itu apakah ada di negara lain? Sebab yang nampak terlihat adalah kepanikan karena dilanda dilematis antara prioritas kesehatan dan ekonomi. Dan Malaysia lebih memilih prioritas kesehatan rakyatnya, sebab nyawa rakyat lebih berharga daripada sekedar pertumbuhan ekonomi yang ujungnya adalah uang. Tapi uang kan bisa dicari lagi ketika badan sehat, sedangkan nyawa rakyat yang hilang itu hendak dicari kemana? Paling nanti ketemu lagi di dalam sidang pertanggungan jawab pemimpin di akhirat, dan tanggung jawab atas nyawa rakyat yang hilang akan terasa berat.
Sementara ketika tengah berkuasa di dunia, nyawa rakyat yang hilang hanya dianggap sebatas deretan angka saja, tampak ringan tanpa merasa berdosa. Auzubillah min dzalik. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.